Selamat bertemu lagi anak-anakku ya. Kita hari ini masih pada KD kita yaitu klasifikasi makhluk hidup ya. Hari ini kita akan membahas klasifikasi 5 kingdom. 5 kingdom masih ingat ya? Ini klasifikasi menurut Robert Whittaker. Nah, 5 kingdom itu apa saja? Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plante, dan Kingdom Animalia. Kingdom Monera. Nah, ciri umum dari Kingdom Monera ini adalah susunan selnya uniseluler, artinya satu sel. Nah ya, tipe selnya prokariotik, dia tidak mempunyai membran inti. Bentuk selnya bervariasi. Ada yang hidup bebas, ada yang hidup parasit. Nah, kalau yang hidup bebas berarti nanti ada yang menguntungkan, yang parasit ada yang merugikan. Perkembangbiakannya dengan cara membelah diri karena hanya satu sel. Klasifikasi dari Kingdom Monera itu dibagi atas dua kelompok yaitu bakteri dan ganggang biru. Bahkan ada yang menyebut ganggang hijau biru. Ya. Kita lihat sekarang yang bakteri. Ciri umum dari bakteri yaitu dia susunan selnya itu satu sel uniseluler. Kemudian dia prokariotik, belum memiliki membran inti. Dan ada yang mempunyai klorofil, ada yang tidak mempunyai klorofil. Ya, itu ciri umum secara umum dari bakteri. Bentuk-bentuk bakteri itu ada 3 ya. Bentuk bulat yang disebut kokus ya. Ini ya kalau kalian lihat di sini, ini bentuk-bentuknya ada monokokus mono 1, diplococcus D itu 2, kemudian staphylococcus seperti buah anggur ya susunannya, kemudian ada tetracoccus segi 4, ada sarkina seperti kubus, kemudian ada streptococcus ini ya rantai seperti rantai. Bentuk yang kedua yaitu basil atau batang. Ini ya monobasil, 1 mono, kemudian diplobasil, kemudian ada streptobasil ya, berantai bersusun-susun seperti rantai. Bentuk yang ketiga yaitu spirilia. Ada yang berbentuk spiral, ini anaknya. Kemudian ada yang vibrio seperti tanda koma. Kemudian ada spiroseta, itu bentuknya zigzag. Itu bentuk-bentuk dari bakteri. Nah, bakteri dalam kehidupan manusia itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Buri hanya ambil ini beberapa contoh saja ya. Di luar ini masih banyak yang lain. Ada bakteri Lactobacillus bulgaricus, dia untuk membuat yogurt ya. Acetobacter linum untuk membuat nata de coco. Ada Rhizobium leguminosarum ya, dia itu mengikat nitrogen bebas sehingga dia bisa menyuburkan tanah ya, ini memberi keuntungan bagi manusia. Ada bakteri Escherichia coli. Nah, dia itu adanya di dalam usus, jadi dia menekan pertumbuhan bakteri jahat. Dia juga membusukkan sisa-sisa makanan kita. Nah, dari proses pembusukan itu bisa dihasilkan vitamin K yang berguna bagi tubuh kita ya. Itu beberapa contoh ya yang menguntungkan. Berikutnya yang merugikan, tentu saja dia menimbulkan gangguan, menimbulkan penyakit pada tubuh manusia. Misalkan Mycobacterium tuberculosis, TBC, Clostridium tetani, dia menimbulkan penyakit tetanus. Ada Vibrio cholera, ya dia menyebabkan penyakit kolera. Ada juga Salmonella typhosa, dia menimbulkan penyakit tifus ya. Dan masih banyak lagi. Nah ya, bakteri di luar yang boleh sebutkan ini tadi. Kita lihat sekarang klasifikasi yang berikutnya dari Monera yaitu ganggang biru. Ciri umumnya dia ada yang satu sel tapi juga ada yang banyak sel. Dia masih prokariotik, kemudian umumnya sudah punya klorofil. Nah, kemudian dia punya pigmen atau zat warna yang disebut vicocyanin ya, sehingga warnanya itu hijau kebiruan. Makanya ada yang menyebutkan ini ganggang hijau biru ya, biru yang kehijau-hijauan gitu atau biru hijau kebiruan ya itu, atau lebih umum supaya mudah kita bisa menyebutnya ganggang biru ya. Habitatnya di perairan ya, batu-batuan yang lembab itu
habitat dari ganggang biru. Ini beberapa contoh dari ganggang biru ya yang bisa kita temui di habitat tadi. Ada Oscillatoria, ini ya, ada Cleocapsa, ada Anabaena, ada Nosto. Ya, ini. Kita ke kingdom yang kedua, yaitu kingdom Protista. Ciri umumnya, susunan selnya ada yang satu sel uniseluler, ada yang banyak sel multiseluler. Nah, tipe selnya sudah eukariotik, artinya sudah punya membran inti. Ada yang hidup bebas, ada yang parasit. Perkembangbiakannya juga ada yang vegetatif, ada yang generatif. Masih ingat ya arti perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Habitat secara umum pada kingdom Protista ini ada di air tawar, ada yang di air laut, ada yang di tempat-tempat yang basah yang kaya akan zat organik. Klasifikasi dari kingdom Protista itu dibagi atas 3 ya. Ada Protista mirip hewan, ada Protista mirip tumbuhan, ada Protista mirip jamur. Jadi hanya mirip ya, bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan jamur, tetapi hanya mirip. Protista mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa. Nah, ini pasti kalian tahu ya. Ada Rhizopoda. Jadi alat geraknya Rhizopoda adalah kaki semu. Nah, kemudian ada Ciliata. Ini ya. Contohnya Paramecium ini ya Ciliata, bulu getar. Alat geraknya ini bulu-bulu getar ini. Kemudian Flagellata. Ini alat geraknya flagel, ya bulu cambuk ini. Kemudian ada Sporozoa, Plasmodium. Masih ingat Plasmodium? Ya, yang menimbulkan penyakit malaria, ya. Jadi dia tidak punya alat gerak. Berarti kesimpulan kita, Protista mirip hewan ini klasifikasinya dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan alat geraknya, ya. Ada amuba, paramecium, ada euglena, ada plasmodium. Yaitu contoh Protista mirip hewan dan klasifikasinya. Berikutnya Protista mirip tumbuhan atau alga ya. Ada alga hijau. Ya. Karena alga hijau berarti dia punya pigmen atau klorofil, pigmen klorofil warna hijau dan karoten warna kuning. Nah, ini contohnya Spirogyra ya, beri gambar Spirogyra di sini. Ini adalah contoh dari alga hijau. Kemudian ini warnanya merah, berarti dia adalah alga merah. Habitatnya dia di laut. Dia punya pigmen namanya phycoerythrin. Ya, kalau alga hijau tadi apa? Klorofil warna hijau dan karoten warna kuning. Kalau alga merah namanya phycoerythrin, dia memberikan warna merah. Ini adalah Euchema spinosum. Dia ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan agar-agar. Jadi agar-agar yang kita makan, jelly yang kita makan itu adalah hasil olahan dari alga merah. Berikutnya yang ketiga masih pada Protista mirip tumbuhan ya, masih pada alga. Ini warnanya coklat, berarti dia apa? Dia adalah alga coklat ya. Habitatnya di laut. Nah, pigmen yang dimiliki juga berwarna coklat, namanya phycoxanthin. Ini adalah fucus ya, contoh dari alga coklat. Kemudian ini, nah warnanya pirang, ya namanya alga pirang. Dia habitatnya ada yang di air tawar, ada yang di air laut. Nah, kemudian pigmen yang dimiliki adalah paduan dari pigmen klorofil hijau, kemudian karoten kuning, dan xanthofil keemasan. Jadi dia menimbulkan warna pirang. Atau ada juga yang menyebut ini adalah alga kersik, ya karena paduan dari 3 pigmen itu tadi. Ini adalah contohnya ya, Navicula. Nah, jika alga kersik ini atau alga pirang ini dia mati, dia akan membentuk tanah kersik. Ya, nah tanah kersik ini dimanfaatkan oleh manusia, nanti diolah menjadi bahan penggosok, bahan penyaring, bahan isolasi, dan bahkan bisa untuk menjadikan bahan peledak. Ya, itu klasifikasi yang kedua dari Protista, yaitu Protista mirip
tumbuhan ya, atau yang disebut dengan alga, ada 4 kelompok ya. Kalian cermati, kalian pahami ciri dan contohnya ya, gambar contohnya biar tahu. Berikutnya, protista mirip jamur. Ada jamur air, ini ya. Namanya jamur air di habitatnya memang di tempat lembab yang berair ya. Ini contohnya ya. Kita beri gambar di sini. Kemudian ada jamur lendir. Nah, dia di tempat-tempat lembab, tempat-tempat yang teduh ya. Kemudian di tempat-tempat yang sejuk dingin ya. Namanya jamur lendir berarti tubuhnya itu bentuknya seperti lendir ya. Ini adalah klasifikasi dari protista ya, ada protista mirip hewan, ada protista mirip tumbuhan, ada protista mirip jamur. Kita lanjut ke kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi. Ciri umumnya, susunan selnya ada yang uniseluler, satu sel, ada juga yang multiseluler, banyak sel. Tipe selnya eukariotik, ya. Ada yang hidup bebas, ada yang hidup parasit, ada yang hidup saprofit. Bebas ya berarti dia bebas ya di alam, parasit berarti menumpang dan merugikan ya, dia mengambil sari makanannya, sananan di inangnya. Kemudian saprofit hidup pada sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Perkembangbiakan fungi itu dengan spora, habitatnya itu di tempat lembab, kemudian dia tidak punya klorofil, ya itu fungi. Klasifikasi kingdom fungi itu ada 4 ya. Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina ya. Ini adalah klasifikasi dari kingdom fungi. Nah, kita lihat sekarang ya klasifikasi beserta contohnya. Yang Zygomycotina ini tadi dia punya sekat-sekat. Contohnya yang paling mudah yaitu jamur rhizopus ya, jamur rhizopus untuk pembuatan tempe ini untuk jamurnya. Kemudian Ascotina dia punya hifa, contohnya yang paling mudah ini adalah jamur untuk membuat tape ya, ini adalah Saccharomyces cerevisiae ini ya jamurnya. Kemudian untuk membuat kecap ada Aspergillus ventii, ini untuk membuat kecap, ini dia gambarnya ya. Dikenali gambarnya ya, kenali namanya sehingga kalian bisa tahu dia termasuk kelompok yang mana dari kingdom fungi atau kingdom jamur. Kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga, yaitu Basidiomycotina. Nah, dia jamur yang berukuran besar, jadi kita bisa langsung lihat. Kalau tempe kan kecil ya, dia mikroskopis. Nah, sekarang untuk jamur yang berukuran besar, siapa yang nggak tahu jamur tiram, jamur kuping, jamur merang ya, yang bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan, ya, bahan masakan. Ini ya contoh-contohnya. Ya, ini jamur tiram ya, kemudian jamur kuping, ini ada jamur merang. Ya. Kemudian kelompok yang keempat yaitu Deuteromycotina. Ya. Jamur ini tidak diketahui alat perkembangbiakan generatifnya ya, sehingga sering disebut jamur tidak sempurna atau fungi imperfecti. Ya. Nah, contoh dari jamur Deuteromycotina itu bisa tahu ini apa, nah, gambar apa ini? Ini adalah gambar oncom ya. Nah, yang oranye-oranye ini, kuning ke oranye ini adalah jamur Deuteromycotina, yaitu contohnya Neurospora crassa. Ini adalah jadi Deuteromycotina ini contohnya Neurospora crassa, ini untuk pembuatan oncom. Ya. Nah, ini adalah pembagian klasifikasi contoh serta manfaat dari kelompok kingdom yang ketiga yaitu kingdom fungi. Nah, ya. Nah, untuk kingdom-kingdom yang lain akan kita pelajari pada pertemuan yang berikutnya ya, pada pertemuan 5 kingdom yang masih ada 2 ya yang belum kita bahas, yaitu kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Ya, untuk hari ini Buri akhiri sampai di sini ya. Kemudian terima kasih kalian sudah ikut belajar bersama dengan Buri hari ini, memperhatikan penjelasan Buri ya. Nah, kalian perhatikan lagi, kalian dalami lagi apa yang sudah kita bahas hari ini ya. Nah, sampai ketemu lagi dan selamat